Berjumpa lagi dengan Miss. Di sini kita akan membahas mengenai grafik fungsi kuadrat. Nah, katanya kan fungsi menghubungkan antara X dengan Y. Karena dia merupakan suatu fungsi yang menghubungkan antara X dengan Y, berarti kita bisa menggambarkan grafik fungsi kuadratnya. Karena apa? Karena kan ada X-nya, ada Y-nya. Berarti kita bisa hubungkan titiknya itu pada koordinat kartesius dengan sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita bahas ya. Bentuk umum dari fungsi kuadrat itu kan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, atau fx ini sama dengan nilai y, ax kuadrat tambah bx tambah c. Jadi nanti di grafik fungsi kuadrat, si x ini sebagai domain, si x ini kita hubungkan terhadap hasil nilai y pada saat sudah disubstitusi nilai x. Itulah dia grafik fungsi kuadrat. Jadi hubungkan titik x dengan y, titik-titik yang tersedia hubungkan, terbentuklah grafiknya. Dimana grafik fungsi kuadrat itu seperti ini ya. Ada dia yang pertama, ini sumbu y, ini sumbu x. Dia gini. Oke, terus ada yang kedua. Ini dia. Dengan titik-titiknya. Ini biar lebih jelas disebut gini ya. Ada titik-titik pentingnya, yaitu yang ini Miss namakan titik 1 dengan 2, sama juga di sini. Titik 1 dengan titik 2. Terus habis itu yang ini yang memotong sumbu Y, ini Miss namakan titik 3. Yang ini titik 3. Selanjutnya oke, yang ini titik 4, yang ini titik 4, baru yang ini 5, ini 5. Oke, sekarang kita selidiki. Nah, ada dia grafik fungsi kuadrat terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Kalau dia terbuka ke atas, itu pada saat A-nya itu lebih dari 0. Berarti A-nya itu dimulai dari berapa? Dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Pokoknya lebih dari 0. Terus ada dia yang terbuka ke bawah. Nah, terbuka ke bawah ini pada saat A-nya kurang dari 0. Berarti A-nya yang negatif. Ingat ya, jadi kalau A-nya lebih dari 0 itu terbuka ke atas, dan A-nya kurang dari 0 itu terbuka ke bawah. Inilah dia grafik fungsi kuadrat. Baru ada beberapa hal penting dari grafik fungsi kuadrat ini. Yang pertama, titik 1 dan 2 itu dinamakan dengan titik potong sumbu X, titik potong sumbu X, atau yang sering disingkat nanti dengan T-pot. Oke, mana dia 1, 2? Yang ini 1, 2. Nah, kalau yang ini di sini dia 1, 2, yaitu titik yang memotong sumbu X. Kan ini sumbu X. Oke, ini sumbu X, yang ini sumbu X. Kan dia memotong sumbu X, dia di sini dia kena ke sumbu X. Kena dia ke sumbu X. Itulah namanya titik potong sumbu X. Selanjutnya ada dia titik nomor 3. Titik nomor 3 ini dinamakan dengan titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y, atau nanti sering disingkat dengan T-pot sumbu Y. Mana dia titik potong sumbu Y? Yang ini, yang nomor 3. Ini kan sumbu, yang ini. Loh kok
Jadi tertutup dia ya, ini tertutup. Ini dia, yang ini. Kan ini sumbu Y, oke? Ini sumbu Y. Titik nomor 3 di sini, dia memotong sumbu Y. Nah, kalau yang ini sumbu Y. Ini sumbu Y, dia memotong sumbu Y di sini. Inilah namanya titik potong sumbu Y. Oke, selanjutnya titik apa lagi? Titik nomor 4. Titik nomor 4 itu dinamakan dengan titik balik, ataupun titik puncak. Titik puncak yang mengandung titik maksimum atau titik minimum. Paham ya? Titik balik atau titik puncak. Mana dia? Nah, ini dia namanya titik puncak. Yang nomor 4 ini titik puncak. Puncaknya si grafik. Atau baliknya si grafik, itulah namanya titik puncak, si nomor 4 ini dia. Kalau di sini yang mana? Yang ini. Nah, kenapa ada dikatakan maksimum atau minimum? Lihat dia. Kalau dia di bawah, berarti bawah itu maksimum atau minimum? Minimum. Jadi ingat dia, kalau grafiknya terbuka ke atas, dia itu memiliki titik minimum. Jadi Miss bikin di sini keterangannya. Keterangannya itu grafik terbuka ke atas, berarti dia si titik minimum. Sementara kalau grafiknya terbuka ke bawah, ini lihat dia, grafiknya terbuka ke bawah. Puncaknya di mana? Di sini kan, puncaknya di atas. Berarti karena puncaknya di atas, dia dinamakan memiliki titik maksimum. Jadi bikin grafik terbuka ke bawah, berarti dia memiliki titik maksimum. Selanjutnya, apalagi hal penting dari grafik fungsi kuadrat? Si nomor 5. Si nomor 5 ini namanya garis atau sumbu simetri. Kenapa dia dikatakan garis atau sumbu simetri? Karena dia membagi grafiknya menjadi 2 bagian sama besar. Jadi kan inilah dia si garis simetri kan? Ini garis simetri. Nah, dia membagi kurvanya, membagi grafiknya menjadi 2 bagian sama besar, yaitu bagian kiri ke kanan itu sama besar. Ini juga yang ini kan? Ini garisnya. Dia membagi grafiknya menjadi 2 bagian sama besar. Itulah makanya dikatakan garis atau sumbu simetri. Nah, inilah dia hal penting dari grafik fungsi kuadrat yang harus kalian ketahui. Sekarang kita masuk ke contoh. Contohnya yaitu suatu fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 3 memiliki domain x negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Berarti nanti kita dalam menggambar grafik fungsi kuadrat ini, kita substitusilah nilai si x yang ini, diperoleh nilai y, baru tinggal kita hubungkan titik-titiknya. Pertanyaannya, gambarlah grafik fungsi kuadrat. Itu yang tadi Miss jelaskan. Yang kedua, tentukan pembuat nol fungsi, titik potong sumbu y, garis simetri, dan koordinat titik puncak. Oke, kita selesaikan. Untuk yang A, kan dia memiliki domainnya yang ini, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Berarti kita tinggal mencari nilai y. Kita buat aja ke dalam tabel. Ini si x, yang ini y. X-nya berapa aja yang kita buat sih? Negatif 2, terus negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Oke, selanjutnya kita mau mencari nilai y dengan cara substitusilah nilai si x. Nah, ini kan fx-nya, berarti ini sama dengan y. Berarti y sama dengan, untuk yang pertama, yaitu x-nya negatif 2. Berarti ganti setiap yang ada x menjadi negatif 2 di sini. Fungsinya kan x kuadrat kurang 2x kurang 3
Berarti menjadi negatif 2 kuadrat kurang 2 kali negatif 2 kurang 3 sama dengan negatif 2 dikuadratkan, berarti sama dengan 4. Terus 2 kali negatif 2, negatif 4, ada negatif di sini menjadi positif 4, berarti 4 tambah 4 kurang 3. Y sama dengan 4 tambah 4, 8, kurang 3, 5. Masukkanlah nilai Y. Jadinya Y-nya adalah 5. Selanjutnya substitusi lagi. Untuk si X sama dengan negatif 1. Berarti jadinya Y sama dengan X-nya negatif 1 ya. Berarti negatif 1 kuadrat kurang 2 kali negatif 1 kurang 3. Dapat nilai Y sama dengan negatif 1 dikuadratkan positif 1. Terus ini jadinya negatif 2 kali negatif 1 positif 2. Berarti ini 1 tambah 2 ya. 1 tambah 2, 3. Kurang 3, 0. Berarti untuk Y sama dengan untuk X sama dengan negatif 1, Y-nya adalah 0. Selanjutnya untuk X sama dengan 0. Oh, ini di sini kita bikin 0 ya. Dia jadinya 0 kuadrat kurang 2 kali 0 kurang 3. Y sama dengan 0 kuadrat, ini 0 semua, berarti negatif 3. Terus gitulah dia selanjutnya sampai diperolehlah hasilnya. Jadinya hasil titik-titiknya itu adalah setelah Miss cari, itu kalau untuk 0 tadi adalah negatif 3, kalau untuk 1 itu negatif 4, dan untuk 2 itu negatif 3, dan untuk 3 itu 0, 4 adalah 5. Nah, inilah dia. Jadi kalau kamu mau mencarinya, carilah dia dari negatif 2 sampai 4. Nah, di sini Miss langsung kasih tahu aja hasilnya. Lakukanlah mencari dimulai dari tadi berapa lagi tinggal? Ini 0 udah, berarti dari 1 ya. Dari 1 sampai 4 lakukan dengan yang cara yang ini, diperolehlah hasilnya yang ini. Nah, setelah dapat hasilnya yang ini, berarti kita gambar grafiknya. Gambar grafiknya X-nya itu sampai 4, Y-nya sampai 5 ya. Y-nya sampai 5. Berarti jadinya 5, 4, 3, 2, 1, 0 di sini, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Ini si Y, X-nya itu dari negatif 2 sampai negatif 1. Berarti X-nya ini negatif 1, ini negatif 2. Anggap aja udah pas skalanya ya. 1, 2, 3, 4. Ini dia si X. Oke. 1, 2, 3, 4. Negatif 1, ini titik 0,0. Negatif 2, negatif 3, negatif 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini negatif 2, ini negatif 1. Selanjutnya kita tinggal menghubungkan titiknya. Yang pertama negatif 2 dengan 5, berarti negatif 2,5. X-nya negatif 2, Y-nya 5. Berarti di sini X negatif 2 menuju Y 5. Di sini ya. Ini. Terus selanjutnya X-nya negatif 1, Y-nya 0. X-nya negatif 1, Y-nya 0. Berarti di sini kita tandai bulat hitam. Terus selanjutnya X-nya 0, Y-nya negatif 3. X-nya 0, Y-nya negatif 3. Berarti di sini. Ini. Oke. Selanjutnya X-nya 1, Y-nya negatif 4. X-nya 1, Y negatif 4. Di mana dia? X1, Y negatif 4. Berarti di sini. Terus X2, Y-nya negatif 3. X2, Y negatif 3. Sini ya. Terus X-nya 3, Y-nya 0. X3, Y 0 di sini. Baru X4, Y 5. X-nya 4, Y-nya 5. Berarti naik dia di sini. Oke, setelah dapat dia titik-titiknya, kita tinggal menghubungkan titik-titiknya. Kita tarik. Ini dia. Nah, lihatlah dia. Karena dia
A-nya bagaimana? A-nya lebih dari 1. A-nya lebih dari 1. A-nya lebih dari 0 kan? Karena A-nya di sini adalah 1. Nah, karena A-nya lebih dari 0 berarti dia grafiknya terbuka ke atas. Terbukti kan grafiknya terbuka ke atas. Selanjutnya, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah tentukan pembuat 0 fungsi. Jadi, misalkan di sini aja lah Miss jawab ya. Bermuat. Kan udah dapat grafiknya. Yang ditanyakan yang bagian B. Yang bagian B yaitu tentukan pembuat 0 fungsi. Nah, kalau dikatakan pembuat 0 fungsi, berarti fx-nya ini sama dengan 0. Nah, kalau fx-nya sama dengan 0, y-nya sama dengan 0, itu dinamakan dengan titik potong sumbu x. Paham ya? Berarti yang pertama ditanyakan titik sumbu x. Jadi, pahami soalnya. Kadang nggak terang-terangan langsung dikatakan titik potong sumbu x, tapi malah dibuat tentukan pembuat 0 fungsi. Nah, pembuat 0 fungsi itu sama artinya dengan titik potong sumbu x. Jadi, bisa aja beda kalimat soal, tapi artinya sama, maknanya sama. Paham ya? Nah, pertanyaannya itu pertama titik potong sumbu x. Terus yang kedua, titik potong sumbu y. Titik sumbu y. Terus yang ketiga, garis simetri. Garis simetri. Garis simetri. Yang keempat, koordinat titik puncak. Berarti titik puncaknya. Titik puncak. Nah, titik potong sumbu x. Lihat grafiknya. Dia memotong sumbu x di mana? Ini kan? Dia memotong sumbu x di sini. Berarti ini koordinatnya berapa? Negatif 1,0 dan 3,0. Berarti negatif 1,0 dan 3,0. Selanjutnya, titik potong sumbu y. Lihat grafiknya, dia memotong di mana? Di sini, dia memotong y di sini. Ya kan? Ini sumbu y, dia memotong sumbu y di sini. Berarti jadinya berapa ini? X-nya 0, y-nya negatif 3. Berarti 0, negatif 3. Terus garis simetri. Apa itu garis simetri? Garis yang membagi kurva menjadi dua bagian sama besar. Berarti garis simetrinya yang mana? Garis simetrinya yang ini. Ini dia. Nah, ini kan dia membagi kurva menjadi dua bagian sama besar ini. Berarti ini nama garisnya garis apa? Lihat ini. Dia memotong di mana? Di x kan? Berarti dia jadinya x sama dengan berapa dia? Kenanya 1. Berarti garis simetrinya adalah x sama dengan 1. Paham ya membuat garis simetri? Terus koordinat titik puncak. Mana puncaknya? Puncaknya di sini. Ini berapa tadi koordinatnya? 1, negatif 4. Berarti titik puncaknya adalah 1, negatif 4. Oke, inilah dia pembahasan untuk contoh berikut. Nah, itulah sebenarnya cara untuk membuat grafik fungsi kuadrat, yaitu kita mensubstitusi nilai x yang mungkin untuk memperoleh nilai y. Tapi, tidak semua soal memberitahu nilai x atau nilai domainnya. Kalau kamu melakukan substitusi x, seperti yang tadi semuanya, padahal tidak dikasih tahu di soal siapa si x, itu nanti bisa aja titik yang kamu substitusi tidak menghasilkan kurva yang sempurna. Atau bisa aja nanti jadi kayak gini dia. Misalkan ini. Udah banyak kamu substitusi nilai x-nya kan? Udah banyak kamu substitusi. Tapi hanya sampai ke grafiknya masih kayak gini. Belum dapat dia. Atau bisa aja malah jadi gini. Belum dapat, belum sempurna. Nah, jadinya ada langkah-langkah dalam membuat grafik fungsi kuadrat tanpa harus kamu mensubstitusi semua nilai x. Apa itu langkah-langkahnya? Perhatikan. Langkah-langkah membuat grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat. Nah, yang pertama itu perhatikan hal-hal penting yang disampaikan di awal tadi. Hal-hal penting itu apa aja tadi? Ada titik potong sumbu x. Itulah langkah-langkah dalam membuat grafik fungsi kuadrat, yaitu tentukan titik potong, tipot, sumbu x. Tipot sumbu x. Dimana kalau mencari titik potong sumbu x berarti nilai y sama dengan 0.
Oke. Terus yang kedua, pivot sumbu Y. Dimana kalau titik potong sumbu Y berarti X-nya yang sama dengan 0. Oke. Selanjutnya yang ketiga yaitu mencari titik puncak. Titik puncak. Titik puncak. Nah, rumus untuk mencari titik puncak ini, kalau si X-nya, mencari si X-nya, X puncaknya, itu rumusnya adalah min B per 2A. Dan untuk mencari si Y puncaknya, itu rumusnya adalah D per min 4A. Berarti jadinya koordinat titik puncaknya adalah XP, YP dengan cara memasukkan rumus ini. Tapi pada saat nanti kamu sudah memperoleh nilai negatif B per 2A ini, dalam mencari nilai Y, boleh nggak kamu tidak menggunakan rumus ini? Boleh, tinggal masukkan aja si X ke dalam fungsi persamaan kuadratnya, fungsi kuadratnya, dapat nanti nilai si Y, tanpa harus kamu mencari rumus ini lagi. Karena kan kalau pakai rumus ini, mencari diskriminannya lagi kan, baru dibagi dengan negatif 4A. Sementara kalau udah ada si X-nya yang ini, tinggal substitusi aja nilai si X, diperolehlah nilai si Y. Paham ya? Nanti Miss berikan contohnya, contoh penerapannya. Terus yang keempat, itu dia si garis simetri. Dimana garis simetri itu adalah nilainya si X. Si X itu diambil dari mana? Dari X-nya puncak, yaitu negatif B per 2A. Kelima, ada yang dinamakan dengan nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, nilai maksimum atau nilai minimum ini diambil dari nilai si Y puncak, yaitu siapa Y puncak? Yang ini, si D per negatif 4A. Jadi apa maksudnya nilai maksimum atau nilai minimum? Ya nanti kalau dia terbuka ke atas berarti dia memiliki nilai minimum. Kalau dia terbuka ke bawah berarti dia memiliki nilai maksimum. Nilai maksimum atau nilai minimum itu adalah nilai si Y. Nilai si Y yang puncak. Paham ya? Sekarang kita masuk ke contoh dengan menerapkan langkah-langkah si membuat grafik fungsi kuadrat tadi. Yaitu contohnya, gambarlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 5. Berarti yang pertama tadi apa? Kita mencari tipot sumbu x. Tipot sumbu x dimana berarti y yang 0 ya. Jadinya ini fx sama dengan 0. Ya kan? Fx-nya adalah x kuadrat kurang 6x tambah 5 sama dengan 0. Berarti kita mencari nilai x-nya, lakukan pemfaktoran persamaan kuadrat. Cari angka, kalau dijumlah sama dengan negatif 6, dan kalau dikali itu sama dengan positif 5. Berarti angkanya itu adalah negatif 1 dengan negatif 5. Pemfaktorannya jadinya x kurang 1, x kurang 5. Ingat ya, cara mencari nilai x dengan cara pemfaktoran. Itu dipelajari, kan sudah sebelumnya di persamaan kuadrat. Sama dengan 0. Jadinya dapat nilai x yang pertama sama dengan, kalau negatif 1 menjadi positif 1, dan dapat nilai x yang kedua sama dengan, kalau negatif 5 menjadi positif 5. Berarti koordinat titiknya ini adalah 1,0 dan yang ini adalah 5,0. Oke, yang kedua mencari tipot sumbu Y. Berarti x-nya yang 0 sama dengan 0. Jadinya fx sama dengan, ganti setiap yang ada x menjadi 0 di sini. 0 kuadrat kurang 6 kali 0 tambah 5. Dapatlah fx-nya atau si fx ini adalah y sama dengan ini 0, positif 5. Atau koordinat titiknya adalah 0,5. Oke, selanjutnya setelah titik potong sumbu Y, kita mau mencari koordinat titik puncak. Titik puncak dengan cara mencari
si X puncak dulu, yaitu rumusnya adalah min B per 2A. Negatif B per 2A sama dengan B-nya berapa? Negatif 6 kan? Berarti jadinya negatif dari negatif 6 per 2 kali A-nya adalah positif 1. 2 kali 1. Jadinya negatif 6 positif 6 bagi 2 sama dengan 3. Selanjutnya mencari Y puncak. Y puncak rumusnya adalah D per negatif 4A. Nah, D berarti kita cari dulu diskriminannya ya. Kita cari diskriminan. Rumus mencari diskriminan adalah B kuadrat kurang 4AC sama dengan B-nya berapa tadi? Negatif 6. Jadinya negatif 6 kuadrat kurang 4 kali A-nya 1 kali C-nya adalah positif 5. Sama dengan 36 kurang 4 kali 1, 4 kali 5, 20. 36 kurang 20 adalah 16. Berarti ini sama dengan D-nya 16 per negatif 4 kali A. A-nya berapa? 1. Negatif 4 kali 1 berarti negatif 4. 16 bagi negatif 4, jawabannya negatif 4. Berarti koordinat titik puncaknya adalah XP, YP. Sama dengan XP-nya adalah 3, YP-nya negatif 4. Oke? Terus, sumbu simetri atau garis simetrinya. Garis simetrinya itu adalah nilai dari X puncak, yaitu X puncaknya sama dengan 3. Berarti garis simetrinya adalah X sama dengan 3. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal menggambar grafiknya. Ini bisa hapus saja ya. Bergrafiknya. Lihat nilai X-nya yang ada 1, 5 dengan 3. Nilai Y-nya itu 5, negatif 4. Berarti kita bikin koordinat Y-nya paling tinggi itu dimulai dari 5. 5, 4, 3, 2, 1, 0 lah di sini. Baru selanjutnya X-nya ada yang negatif. X tidak ada ya. Y-nya yang ada negatif. Y-nya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5 si Y. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Ini titik 0,0 si O. Terus selanjutnya X-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini si X. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita tinggal menghubungkan titiknya. Yang pertama ada titik 1,0 dengan 5,0. 1,0 berarti X-nya 1, Y-nya 0 di sini ya. 1,0 dan 5,0. X-nya 5, Y-nya 0 di sini. 5,0. Selanjutnya 0,5. X-nya 0, Y-nya 5. Berarti di sini. Terus koordinat titik puncaknya adalah 3, negatif 4. X-nya 3, Y-nya negatif 4. Ini X3, Y negatif 4 di sini. Berarti ini kita tandai ya. Nah, setelah kayak gini, kita tinggal menghubungkannya. Kita hubungkan. Oke. Berarti dari sini, inilah si garis simetri karena X sama dengan 3. Ini garis simetri X sama dengan 3. Ini adalah kurva Fx sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 5. Inilah dia grafiknya. Nah, lihat nilai X-nya, nilai A-nya itu lebih dari 0, yaitu A-nya adalah 1 kan? Jadinya karena A-nya lebih dari 0, makanya grafiknya terbuka ke atas. Paham ya? Inilah dia mencari grafik fungsi. Sekarang contoh yang kedua, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 5X kurang 4. Nah, di sini A-nya sudah kurang dari 0, yaitu A-nya negatif 1. Kalau A-nya kurang dari 0, berarti nanti grafiknya bakalan terbuka ke bawah. Kita lihat ya.
Langkahnya yang pertama adalah mencari titik potong sumbu X. Berarti Y sama dengan 0. Jadinya Y sama dengan 0. Si Y adalah negatif X kuadrat tambah 5X kurang 4 sama dengan 0. Nah ini kan negatif X kuadrat, jadi sulit kita memfaktorkannya. Jadi kalau mau gampang memfaktorkan, kalikan aja semua dengan negatif biar si X kuadratnya positif. Berarti semua ruas kita kali dengan negatif. Negatif kali negatif X kuadrat menjadi positif X kuadrat. Negatif kali 5X menjadi kurang 5X. Ini menjadi tambah 4 sama dengan 0. Karena 0 dikali negatif kan tetap 0. Oke, setelah kayak gini gampang kita memfaktorkannya. Carilah dia angka kalau di jumlah itu sama dengan negatif 5 dan kalau dikali itu sama dengan positif 4. Berarti berapa angkanya? Angkanya adalah negatif 1 dengan negatif 4, ya kan? Negatif 1 tambah negatif 4 kan negatif 5. Negatif 1 kali negatif 4 kan positif 4. Oke, dapatlah nilai X yang pertama itu positif 1 dan nilai X yang kedua itu positif 4. Ya kan? Kalau di sini negatif, di sini menjadi positif. Ini negatif, di sini menjadi positif. Berarti koordinat titiknya 1,0 sama 4,0. Yang kedua itu mencari titik sumbu Y, di mana X-nya yang 0. Jadinya Y sama dengan negatif kali 0 kuadrat tambah 5 kali 0 kurang 4. Dapat nilai Y-nya sama dengan negatif 4. Berarti koordinat titiknya adalah 0, negatif 4. Selanjutnya kita mau mencari koordinat titik puncak. Titik puncak. Nah, kalau tadi kan dia itu kita mencari titik puncaknya memasukkan rumus XP dan memasukkan rumus YP. Di sini Miss mau menerapkan yang Miss bilang tadi. Miss mencari si titik puncaknya itu dengan cara memasukkan rumus XP, terus udah dapat nilai si X, dimasukkan ke dalam fungsinya, diperolehlah nilai YP. Jadi ya, oke. Masukkan rumus XP sama dengan negatif B per 2A. Nah, negatif B per 2A, berapa tadi nilai B-nya? Nilai B-nya adalah positif 5. Miss, kan tadi kita udah ubah dari sini. Jadi kita mau gunakan yang mana? Bebas. Mau kamu gunakan yang ini atau mau kamu gunakan yang ini, itu sama nanti hasilnya. Oke? Jadi Miss mau membuat yang ini dulu. Jadinya negatif dari B-nya berapa? Positif 5. Berarti negatif dari positif 5. Negatif 5 per 2 kali A-nya. A-nya berapa? Negatif 1. Sama dengan berarti negatif 5 per negatif 2. Sama dengan positif 5 per 2. Nah inilah dia kalau menggunakan yang ini. Yakin Miss sama dengan yang ini? Sama. Silakan aja kamu tes. Pasti hasilnya adalah sama. Sama-sama 5 per 2. Oke. Sekarang kita mau mencari YP-nya. Mencari YP-nya itu tinggal masukkan nilai XP ke dalam persamaannya, ke dalam persamaan kuadratnya. Jadinya negatif dari 5 per 2 kuadrat tambah 5 kali 5 per 2 kurang 4. YP sama dengan negatif dari 5 per 2 dikuadratkan, berarti 25 per 4. Tambah 5 kali 5. 25 per 2 kurang 4. YP-nya, nah kita samakan penyebutnya semua dalam 4 ya, karena kan ini 4, 2, 1. Kita samakan penyebutnya semua dalam 4. Berarti ini tetap negatif 25. Ini dikali 2 biar 4 ya kan, biar jadi 4 dikali 2, berarti ini juga dikali 2. 25 kali 2, 50. Kurang, ini dikali 4 ya kan, karena penyebutnya ini 1, biar menjadi 4 dikali 4, 4-nya juga kita kali 4, jadinya 16. YP sama dengan negatif 25 tambah 50, 50, 50, 25, 25 kurang 16, 9, 9 per 4. Garis
simetri. Garis simetrinya itu diambil dari nilai X puncak. Siapa X puncaknya? 5/2. Berarti garis simetrinya adalah X sama dengan 5/2. Nah, setelah dapat kayak gini, sekarang kita mau membuat grafiknya. Nilai X-nya itu 1, 4, dan 5/2. Berarti 2,5 ya. Terus selanjutnya Y-nya itu -4, 9/4. Berarti sekitaran 2, jadinya kita gambar kayak gini. Ini dia 2, 1, 0, 1, -2, -3, -4. 1, 2, ini si Y. 1, 2, 3, 4. Ini si X. -1, -2, -3, -4. Ini titik 0,0. Selanjutnya kita hubungkan. Pertama 1,0. Ini 1, 2, 3, 4. X-nya 1, Y-nya 0. Berarti di sini ya. 1,0. Terus selanjutnya 4,0. Ini. Terus apalagi 0,-4. X-nya 0, Y-nya -4. Berarti di sini. Terus titik puncaknya adalah 5/2, 9/4. X-nya 5/2, berarti 2,5 di sini. Terus 9/4. 9/4 itu 2, ya. Berarti di sini kira-kira. Nah, inilah dia. Berarti selanjutnya kita gambar grafiknya, kita hubungkan dia. Nah, lihat dia. Karena dia A-nya kurang dari 0, itu kan -1 nih A-nya. Berarti dia terbuka ke bawah. Nah, ini dia terbuka ke bawah dia grafiknya. Bisa dilihat ya, grafiknya terbuka ke bawah. Terus selanjutnya garis simetrinya adalah yang ini. Nih, garis simetrinya. Si X sama dengan 5/2. Nah, inilah dia gambar grafik fungsi untuk Y sama dengan -X² tambah 5X kurang 4. Oke, sekian pembelajaran kita dalam mencari grafik fungsi kuadrat. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan langsung sama Miss atau boleh melalui kolom komentar. Terima kasih.